Jadi kalau dalam ajaran Kristen Tritunggal Kudus, ya, sebutan pencipta langit dan bumi adalah Allah sesuai dengan kitab Taurat. Dalam Injil Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak dibilang di situ pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Jadi tidak ada yang dirubah Kristen. Tidak ada dirubah. Apanya yang dirubah? Sehingga penulis Al-Quran Islam mengatakan, wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum Katolik Nasrani, kafir tidak menyembah Allah. Benar? Karena Yesus bukan Tuhan. Benar? Itu katanya dalam Al-Quran kan? Ya. Bukan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tapi Allah. Karena Allah dan Tuhan masih bisa dibedakan. Kalau hanya sekedar Tuhan, tergantung apa yang dituhankannya. Kata Buya Sakur. Benar Buya Sakur ya, saya benarkan. Apakah Tuhannya batu-batu? Apakah yang dituhankannya patung lembu emas? Apakah yang dituhankannya dewa-dewa baldi bumi? Pohon besar? Patung naga-naga, singa-singa, dan lain-lain. Itu adalah Tuhan bagi yang menyembah Dia, yaitu orang-orang kafir di bumi. Jadi ajaran Islam malah mengajarkan kepada manusia agar tidak mengimani Yesus Tuhan. Sedangkan Yesus tidak tahu dia, ya, siapanya Allah Yesus itu. Hai Muslim, siapanya Allah Yesus? Nggak tahu jawabnya kan? Pasti bilangnya manusia biasa karena ada tangannya raganya. Ya, rohnya bagaimana sayang Muslim? Rohnya, kita bicara roh. Dalam Tritunggal Kudus, bicara tentang Yesus adalah bicara rohnya. Duduk di sebelah kanan Allah pencipta alam ini. Yaitu Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, Yahudi, Israel. Yang kamu katakan Tuhannya Nabi Musa. Bukan bicara raganya di bumi. Tapi karena kamu dan Kristen membaca kisah Yesus dalam Injil Matius, Yohanes, Lukas, ya, kesaksian murid Yesus, jadi yang kamu bahas raganya Yesus melulu. Yesus bukan Tuhan, kan manusia, berbicara, ya, makan, tidur. Nah, itu yang kamu bicarakan. Tapi Rasul Paulus tidak goblok seperti kamu. Rasul Paulus bukan orang goblok seperti kamu, tapi orang yang diberi amanat. Benar? Atau wahyu. Karena dipanggil oleh Yesus untuk mengetahui Tritunggal Kudus, tata kerajaan surga di langit, yaitu Allah Bapa, Yesus Putra Allah, dan Roh Kudus, atau Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Rasul Paulus yang tahu. Jadi kamu yang goblok, Rasul Paulus yang kamu kafirkan. Benar kan? Iya. Umat Muslim yang goblok, orang Islam yang goblok, penulis Al-Quran yang goblok, ya, menjadikan Muhammad sebagai rasul, dibilang lagi nabi. Rasul Paulus dikafirkan. Sementara Rasul Paulus yang benar. Benar? Tuhan belum tentu Allah. Benar? Kalau Tuhannya batu-batu, kalau Tuhannya pohon beringin, kalau Tuhannya yang dituhankannya patung lembu emas, karena Tuhan ini tidak bisa dibilang itu satu ketetapan bagi Allah. Tidak. Pencipta langit dan bumi, maha kuasa, maha tinggi, maha mulia, maha pencipta adalah Allah. Sesuai Kejadian 1 ayat 1 dalam Taurat pada Alkitab Injil. Tetapi datang Doditan mengatakan, kalau Tuhan itu kan maha kuasa, Tuhan itu maha pencipta, Tuhan itu maha segalanya. Doditan goblok. Kalau Tuhannya batu-batu, apa maha kuasa itu? Apa maha pencipta itu? Apa Allah itu? Enggak kan? Iya. Muslim goblok. Ya. Ajaran Islam goblok. Kalau Tuhannya patung-patung lembu emas, kalau Tuhannya setan-setan, jin-jin bertanduk di bumi, yaitu jin Muslim, Islam, apakah itu Allah? Apa maha kuasa, maha pencipta? Enggak kan? Siapa Tuhannya jin-jin Muslim? Iblis Lucifer kan? Penyangkal Yesus anak Allah dalam Injil Matius 4 ayat 10 ayat 1 sampai 11. Itulah yang dalam Al-Quran sebagai Tuhan yang dituhankan Muhammad, yaitu Tuhannya jin-jin setan bertanduk di bumi, yaitu jin Muslim. Bukankah jin Muslim itu anak-anak iblis Lucifer?
Benar kan? Iya. Jadi Tuhan belum tentu Allah. Kalau Tuhannya yang dituhankannya mobil truk, apa maha kuasa mobil truk, maha pencipta itu? Enggak kan? Enggak. Terus kalau dalam ajaran Tritunggal Kudus, siapa maha kuasa maha pencipta? Dia dipanggil Bapa, yaitu Allah, yaitu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhannya Musa, kata si Muslim. Jadi tidak ada dirubah kan? Disembah gak itu? Disembahlah. Dipanggil Allah Bapa. Lalu apa yang beda dengan ajaran Yahudi dan Kristen Tritunggal Kudus? Kalau Yahudi hanya sekedar menyembah Allah, karena Yesus belum diturunkan, yaitu duplikat atau kopian dari Allah, penyelamat roh manusia, yang dikatakan si Kristen Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat, anak Tuhan Allah. Dalam Tritunggal Kudus, Yesus adalah anak Allah, bukan Allah. Namun ada Kristen mengatakan Yesus adalah Allah itu sebelumnya, tadinya, benar kan? Sebelum diturunkan ke bumi, ya Yesus Allah juga. Boleh dikatakan roh Yesus adalah Allah nomor 2. Kalau kamu bilang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, ya Yesus adalah Tuhan nomor 2. Tuhan nomor 1 siapa? Allah. Allahnya Yahudi Israel, Abraham, Ishak dan Yakub, itu Tuhan nomor 1 kan? Iya. Itu bapaknya Yesus, pencipta langit dan bumi. Lalu Yesus, ya Tuhan nomor 2, yaitu Tuhan Juru Selamat, anak Tuhan ya Allah. Tanpa Yesus tak ada yang sampai ke langit surga. Walaupun orang jungkir balik 1000 kali menyembah Allah satu hari seperti Yahudi. Jadi ketahui teman Muslim, sekalipun kamu benar menyembah Allah, karena kamu sadar Taurat ke dalam Islam, agama setan, jin Muslim bertanduk di bumi, anak-anak iblis Lucifer. Bukan kamu bisa membangkitkan, bukan bisa bangkit kamu ke langit surga, kecuali Yesus, benar kan? Dan Roh Kudus di akhir zaman. Inilah orangnya Roh Kudus, Muhammad, Roh kebenaran, Roh penghibur, Roh pembimbing, yang di dalam video ini yaitu jelmaan atau duplikat Roh Yesus. Kan kata Kristen, Roh Kudus itu Yesus juga, yaitu Roh Kudus yang akan datang di hari zaman, saksi Yesus. Ya inilah orang yang di video ini. Jadi dalam ajaran Kristen, ya Allah, ya Allah, Yesus ya Yesus, anak Allah. Disebut Tuhan, Juru Selamat, anak Tuhan Allah, karena Allah tidak lagi terkesan disebut-sebut Tuhan. Karena Tuhan itu bisa aja bagi orang kafir pohon beringin, patung lembu emas, mobil truk, setan, iblis, benar kan? Iya, jadi tidak Tuhan lagi. Bukan itu prioritas pertama pencipta langit dan bumi sebutannya, tapi Allah. Jadi Allah sudah punya anak, itulah ajaran Kristen. Mari kita sembah anak Allah, yaitu Tuhan kita, Tuhan Juru Selamat. Jadi kalau dalam Kristen pencipta langit dan bumi adalah Allah, sedangkan Tuhan itu adalah Juru Selamat, anak Tuhan Allah. Jadi predikat Tuhan pada Allah tadi, ya kan Tuhan Allah disandangkan kepada Yesus. Karena Yesus adalah duplikat dari Allah, jadi Allah pencipta langit dan bumi dipanggil Bapa, sedangkan anak Allah duplikat atau kopian dari Allah dipanggil Tuhan. Yesus dan Allah berarti sama dengan engkau mengatakan Tuhan Allah, ya kan? Mari kita sembah Tuhan dan Allah, yaitu Yesus dan Allah. Itulah ajaran Kristen agar roh selamat. Jadi siapa yang menentang kehendak atau keinginan Allah? Karena kau tidak melakukan keinginan Bapakku. Apa sih keinginan Bapa itu? Allah itu, Tuhannya Nabi Musa, kata Kristen Muslim. Ya mengindahkan Yesus lah. Itulah kehendak Allah. Benar? Keinginan Allah. Benar kan? Ya. Di samping 10 perintah. Keinginan Allah mengindahkan rancangan atau kehendak Allah, yaitu menerima Yesus penyelamat rohmu yang diutus dari surga, yaitu duplikat atau kopian dari Allah, agar rohmu bisa bangkit ke langit surga kalau kau mau. Kalau tidak mau, ya silakan Islam selamanya. Ya, benar? Karena kita Bhinneka Tunggal Ika kan? Iya. Tapi jangan katakan Tritunggal Kudus buatan Paulus, kafir. Yang ternyata diwahyukan Allah dalam kitab Dharma Hindu Jawa kuno. Prabu Siliwangi dan Jayabaya menubuatkannya, yang disebut Wangsit Siliwangi atau Ramalan Jayabaya. Inilah Ramalan Jayabaya, katanya di YouTube itu kan. Siapa yang akan muncul? Anak Allah satu lagi, kata Yesus, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, Roh penghibur, Roh pembimbing.